Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk melanjutkan diskusi kita seputar sistem informasi akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mereview tentang data, di mana data yang diproses akan menjadi informasi bagi penerimanya. Nah, kalau teman-teman masih ingat bahwa data yang dimaksud di sini berasal dari proses bisnis atau kegiatan bisnis atau transaksi bisnis. Maka bahasan kita hari ini adalah tentang proses bisnis. Pada saat kita berbicara atau berdiskusi tentang proses bisnis, maka kita akan coba untuk menghubungkannya dengan aplikasi proses bisnis. Karena dalam hal ini kita sedang mempelajari tentang sistem informasi akuntansi. Jadi pada saat perusahaan akan membeli atau membuat sistem akuntansi, maka pengembang harus memahami terlebih dahulu apa saja kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Sebelum mengetahui apa saja kegiatannya atau alur atau proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, maka alangkah lebih baiknya apabila kita coba terlebih dahulu memahami apa sih proses bisnis tersebut. Secara definisi, yang dimaksud dengan proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk membeli, memproduksi, dan selanjutnya menjual produk atau barang dan jasa tersebut yang sudah dihasilkan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan bisnis, beberapa contoh kegiatan bisnis yang bisa kita lihat. Untuk mengetahui kegiatan bisnis apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, maka kita bisa membaginya dalam 3 kolom. Yang pertama, kegiatan bisnisnya apa saja, kemudian keputusan utama yang bisa diambil berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, dan kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut. Yang pertama adalah perolehan modal. Untuk berkaitan dengan kegiatan bisnis memperoleh modal, ini berkaitan dengan beberapa keputusan. Di antaranya adalah berapa banyak modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bisa menjalankan roda perusahaan. Kemudian investasi atau pinjam saja, ya. Memutuskan sebaiknya kita mencari investasi atau sebaiknya kita pinjam ke perbankan gitu ya. Nah, untuk bisa memutuskan hal tersebut kita memerlukan beberapa informasi gitu ya. Salah satunya adalah kita harus tahu proyeksi arus kas terlebih dahulu. Ya, hal ini berkaitan dengan kalau memang arus kas yang kita miliki ini lancar gitu ya, ini juga bisa menjadi daya tarik oleh investor gitu ya, sehingga kita bisa menawarkan saham atau pada investor supaya mereka berkenan untuk menanamkan modalnya ke perusahaan kita. Kemudian proforma laporan. Nah, proforma laporan ini juga berkaitan akhirnya nanti untuk memperlihatkan arus kas yang terjadi pada perusahaan. Semakin rapi dan semakin lancarnya pelaporan gitu ya, terlihat pada pelaporan arus kas tersebut, maka akan meningkatkan daya tarik bagi si investor untuk menanamkan modal di perusahaan kita. Kemudian
proforma laporan untuk memperlihatkan arus kas. Hal ini juga digunakan untuk bisa membantu manajemen tingkat tertentu ya, bisa middle atau top ya, untuk bisa menentukan kira-kira kita butuh modal berapa banyak untuk bisa menjalankan perusahaan. Nah, ini yang dimaksud atau ini yang dibutuhkan ya, informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan proyeksi arus kas dan proforma laporan keuangan. Berikutnya adalah kegiatan bisnis berikutnya adalah perolehan gedung dan peralatan. Berkaitan dengan kegiatan bisnis ini, beberapa keputusan utama yang perlu diperhitungkan yaitu ukuran gedung, kemudian jumlah peralatan yang dibutuhkan, kemudian keputusan untuk menyewa atau membeli saja, mulai dari gedung sampai peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi. Nah, beberapa kebutuhan informasi yang bisa digunakan untuk membantu atau mendukung pembuatan keputusan, diantaranya kita melihat kebutuhan kapasitas ya. Kita lihat dulu sebetulnya kita memproduksi berapa besar atau berapa banyak, kemudian sebetulnya perusahaan ini membutuhkan berapa banyaknya pegawainya berapa, kemudian mesin-mesinnya seberapa besar gitu ya, sehingga kita bisa memprediksi gitu ya kapasitas yang kita butuhkan untuk bisa memproduksi itu berapa banyak dan berapa besar ya. Kemudian kita juga harus memperhitungkan tentang harga. Nah, perolehan atau pemilihan gedung atau peralatan ini juga perlu kita perhitungkan harganya gitu ya, karena jangan sampai nanti peralatan harga yang digunakan untuk mendapatkan peralatan dan gedung ini terlalu besar, padahal hasil atau pendapatan dari perusahaan ini tidak sebanding. Untuk itu perlu kiranya memperhitungkan harga. Selanjutnya, melihat dari studi pasar. Berkaitan dengan produk yang akan kita hasilkan, maka kita juga harus mempertimbangkan gitu ya. Kira-kira studi pasar, berkaitan dengan studi pasar ini, seberapa besar pasar akan menerima produk kita, berapa besar keuntungan yang akan kita peroleh setelah kita produksi. Nah, ini juga menambah atau mendukung keputusan kita dalam memutuskan beberapa keputusan utama yang berkaitan dengan perolehan gedung dan peralatan. Selanjutnya berkaitan dengan perolehan persediaan. Keputusan utamanya bisa berkaitan dengan sebaiknya kita membeli berapa banyak persediaan atau bahan baku atau material. Kemudian pilih vendor yang mana ya. Biasanya kita akan selektif gitu ya pada saat memilih vendor. Biasanya untuk memilih vendor kita kaitkan dengan kualitas, kita kaitkan dengan produk ya, kualitas dari produk yang dihasilkan atau dimiliki oleh vendor tersebut. Oke, beberapa kebutuhan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Satu, analisis pasar. Tetap ya, kita juga harus memperhitungkan analisis pasar antara nanti hasil atau produk yang kita hasilkan bagaimana gitu ya, diterima oleh pasar dengan dengan harga berapa gitu ya, sehingga kita juga bisa memperhitungkan harga beli untuk bahan baku. Selanjutnya kita hubungkan dengan kinerja dan ketentuan pembayaran vendor. Nah, biasanya salah satu pemilihan vendor selain dari berkaitan dengan kualitas, kita juga lihat pelayanan, pengirimannya bagaimana, kemudian bisa diangsur atau tidak, gitu ya, bisa dibayar di belakang atau tidak. Nah, itu jadi informasi tambahan pada saat ingin memutuskan berkaitan dengan persediaan. Berikutnya adalah penjualan barang. Berkaitan dengan penjualan barang ini, keputusan utamanya bisa penaikan persentase atau penawaran